Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang peraturan pajak badan usaha dan kewirausahaan di Indonesia. Anggota kelompok meliputi Yeditun Tanesab, Riki Gunawan, Muhammad Awaldi, Muhammad Rizky Kurniawan, Sofyan Yulianto, Rizal Nur Yahya, Noval Ashraful, Oki Ilham Ramdhani, Fahmi Adi Prima Hidayah, Ahmad Aunul Bari Hayis, Riki Bimo Adinata. Bab 1 pendahuluan. Sektor perpajakan memiliki peranan yang sangat besar bagi seluruh negara. Maka dibutuhkan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan bagi perusahaan atau badan usaha. Pajak merupakan beban utama yang akan mengurangi laba bersih. Jenis perpajakan di Indonesia diantaranya ada pajak pertambahan nilai (PPPN), pajak bumi dan bangunan yaitu PBB dan sebagainya. Salah satu perpajakan yang berperan penting untuk mendukung penerimaan negara adalah pajak penghasilan badan. Namun dalam hal penanganan PPH, badan ini terdapat perbedaan dari segi perusahaan dan pemerintahan. Hal ini dikarenakan perusahaan berkeinginan untuk membayar pajak seminimal mungkin, sedangkan pemerintah semaksimal mungkin. Dari sinilah dibutuhkan peraturan untuk mengatur perpajakan secara baik dan benar. Next. Monggo. Lanjut. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkatan teknik perpajakan di Indonesia, yaitu diantaranya pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya. Dan mengkaji optimalisasi pembayaran wajib pajak yang dilakukan secara baik dan benar. Next. Manfaat laporan ini adalah sebagai bahan masukan mengenai mini riset tentang pajak badan usaha dan wirausahaan di Indonesia. Laporan ini juga bisa menambah wawasan tentang peraturan badan usaha dan wirausahaan di Indonesia, serta sebagai referensi tambahan bagi peneliti lain dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh khususnya dalam bidang perpajakan. Oke, lanjut. Yang lain. Bab 2. Mungkin dilanjut yang lain, Mas. Bisa diterangkan. PPh dan PKP. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Maka dari itu, pajak penghasilan melekat pada subjeknya dan dikenal dengan istilah pajak subjektif. PKP sendiri adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai UU PPN tahun 1984 dan perubahannya. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Next. Badan usaha. Badan usaha sendiri adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Badan usaha berbeda dengan perusahaan, di mana badan usaha adalah suatu lembaga, sedangkan sebuah perusahaan adalah tempat badan usaha mengelola suatu proses produksi. Selanjutnya mungkin akan diteruskan oleh Yapin. Adalah wirausahawan. Wirausahawan dalam bahasa Inggris dikenal dengan entrepreneur, adalah orang yang melakukan bisnis atau melakukan usaha seperti menentukan metode produksi baru, mengatur manajemen untuk pengadaan produk baru,
memasarkan dan mengatur modal bisnisnya. Wirausahaan adalah penemu, orang yang menemukan ide-ide inovatif dalam kewirausahaan, bukan dengan menjual produk yang sudah ada atau menyalin produk yang sudah ada. Mereka yang tidak berpikir tentang kesuksesan Akademik, apa nih di kesuksesan saya ini akademik, apa? kesuksesan Iya akademik. lanjutannya. Oh, lanjutannya. Next, oke, next. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan. Oke, lanjut yang lain. Mungkin bisa saya lanjutkan. Metode penelitian di bab 3. Metode penelitian kecil yang kami lakukan adalah dengan mengumpulkan informasi melalui internet dengan tiap anggota kelompok, mencari topik-topik tertentu, kemudian disusun menjadi satu. Waktu pengumpulan informasi dan pengerjaan dari setiap orang berbeda-beda. Next. 4. Pembahasan. Pembahasan mungkin ada yang mau melanjutkan. PPh dan PKP. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Maka dari itu pajak penghasilan melekat pada subjeknya dan dikenal dengan istilah para subjektif. Sementara cakupan pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan dengan bentuk apapun. Sedangkan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai UU PPN 1984 dan perubahannya tidak termasuk pengusaha kecil dan batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Next. Yang lain? PPh dan PKP diatur berdasarkan Undang-Undang Pasal 17 dengan isinya 5% untuk penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta, 15% untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, 25% untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta, 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 15 perusahaan yang wajib melakukan pajak PPh adalah perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan investor dalam bentuk bot atau build, operate, dan transfer. Kegiatan badan usaha atau pribadi yang wajib dan bisa mengajukan PKP adalah yang menghasilkan barang kena pajak atau BKP, mengimpor atau mengekspor BKP, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan BKP tidak terwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha JKP, memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean. Selanjutnya ada badan usaha, mana pajak badan usaha merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan, di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri. Penghasilan tersebut digunakan untuk keperluan apapun termasuk menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan sebagainya. Kita lanjut. Jenis badan usaha. Pajak penghasilan pasal 15, PPh pasal 15. PPh pasal 15 merupakan laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. Begitu Anda memiliki sebuah badan usaha atau menjadi pengusaha, maka otomatis Anda akan berstatus sebagai wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai pengusaha. Untuk itu, ada sejumlah pajak yang harus dibayarkan. Pajak penghasilan pasal 21, pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorar
laboratorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau karyawan Anda dan harus dibayar setiap bulannya. Perusahaan mengelola pemungutan pajak dengan memotong langsung penghasilan para pegawai dan menyalurkan ke kas negara melalui bank persepsi. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga, pajak penghasilan pasal 22, yaitu pemungutan pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 23. Pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen atau biasa disebut pembagian keuntungan saham, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan atau jasa. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 25. Angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutama menurut SPT tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong serta PPh terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Pembayaran pajak harus dibayarkan sendiri tanpa bisa diwakilkan oleh siapapun. Pembayaran pajak ini dilaksanakan secara berangsur dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam pembayaran pajak tahunannya. Yang keenam, pajak penghasilan pasal 26. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima wajib pajak atau WP luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Berdasarkan aturan, tarif umum PPh pasal 26 adalah 20%. PPh pasal 26 merupakan penerapan dari asas sumber yang dianut dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Tujuh, pajak penghasilan pasal 29. PPh pasal 29 dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang. Pajak terutang dikurangi kredit pajak, yaitu saat jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan telah disetor sendiri. PPh ini harus dibayarkan sebelum SPT tahunan PPh badan dilaporkan. 8. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak yang dipotong dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 juga bisa disebut sebagai penghasilan dikenai pajak yang sifatnya final alias tidak bisa dikreditkan. Monggo, bisa dilanjut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wirausaha merupakan gabungan dari dua kata masing-masing memiliki arti. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Maka kata wirausaha dapat diartikan sebagai seorang yang melakukan sesuatu dengan segala kemampuannya untuk mencapai maksud tertentu. Pada perjalanannya, kegiatan wirausaha berkembang menjadi kewirausahaan. Istilah kewirausahaan merupakan padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Maka pengertian kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam diri. Lanjut. 4. Kesimpulan. Kesimpulan, dengan terstrukturnya peraturan tentang pajak badan usaha dan juga kewirausahaan di Indonesia, maka diharapkan dapat membantu perkembangan Indonesia dari segi aspek perekonomian dan keuangan negara. Hal ini terjadi karena negara yang baik dan maju adalah negara yang terstruktur tentang peraturan pajak badan usaha dan juga peraturan tentang kewirausahaan. Terima kasih. Demikian dari kami, kelompok 3. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Dan selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh.